Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah kalimatan tunji bihal mu'minin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin. ثم أما بعد فإن نبي الله تعالى يقول في وصيته اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن. وبدأ بقول الله تعالى في وصيته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Pada pembahasan sore hari ini, pembahasan yang tak luput dari seputar kejahatan setan terhadap manusia, dan juga pembahasan yang tak luput dari bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan solusi dengan izin Allah terhadap upaya manusia dalam membentengi diri dari kejahatan-kejahatan iblis dan bala tentaranya. Di antara salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keyakinan yang dibangun oleh para salafun salih, yaitu mereka para pendahulu kita salafun salih yang senantiasa gigih memperjuangkan nilai-nilai Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, terhadap pengotoran-pengotoran dan pengikisan-pengikisan dari nilai yang murni terhadap keyakinan kita kepada Allah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala uraikan dalam berbagai syariatnya. Di antara salah satunya adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan adanya sihir, dan juga akan adanya seseorang yang kemasukan jin atau kesurupan. Karena memang ini merupakan keyakinan yang harus diyakini oleh setiap mereka yang mengatakan diri mereka Muslim, dan keislaman mereka di atas pemahaman yang benar, mengikuti jejak para salafun salih dan mengikuti apa yang diuraikan oleh mereka dalam menerangkan tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan masalah ini. Oleh karenanya kita sepakat bahwa sihir itu dampaknya nyata, bahwa sihir itu ada, fenomena kemasukan jin atau kesurupan itu benar adanya. Secara syar'i kita terima, dan secara akal pun masuk akal. Adapun mereka golongan Mu'tazilah dan juga golongan sebagian daripada Neo Mu'tazilah saat ini, yang mereka mengemukakan dari pendapat Asy'ariyah yang menyatakan bahwa mereka tidak meyakini adanya sihir dan dampak sihir. Bahkan mereka menyatakan bahwa sihir itu hanya sebuah ilustrasi dan satu keadaan yang tak nyata dan tidak bisa hadir dampaknya dalam kehidupan yang nyata. Yang ini adalah pendapat sebagian dari mereka dan juga ahli kalam, juga para filsuf Yunani, yang mereka menolak akan adanya fenomena sihir dan kesurupan ini. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah secara garis besar, dan ini diterima oleh masyarakat umum secara luas, ya, adanya fenomena sihir dan juga ada fenomena kemasukan jin atau kesurupan. Ini yang pertama.
Ahlus Sunnah menetapkan ada dampak yang nyata dari proses terjadinya sihir dalam diri seseorang. Sebelum nanti kita menerangkan bagaimana arti sihir, makna sihir, kemudian bagaimana tukang sihir mendatangkan jin dan setan, dan bagaimana transaksi antara tukang sihir dan jin dalam mensukseskan sihir mereka, kita akan terangkan insya Allah dalam kesempatan-kesempatan mudah-mudahan kali ini ataupun kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah hadani Allah iyyak. Dampak sihir itu nyata menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan para salafun saleh menerangkan yang demikian ini seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, di mana dampak sihir itu nyata di hadapan kita. Pertama, bisa mendatangkan kematian. Orang yang terkena sihir, baik ciri-cirinya diketahui atau tidak diketahui, ciri-cirinya samar atau tidak samar, ini dapat membawa kematian dalam diri seseorang. Dan banyak kasus yang terjadi, mereka mati, mereka meninggal dunia karena dampak adanya pengaruh sihir yang jahat yang dilakukan oleh tukang sihir atas perintah seseorang kepada orang yang disihirnya. Kemudian dampak sihir pula nyata. Ahlus Sunnah menyatakan dan meyakini hal yang demikian. Selain adanya kematian, juga mampu memisahkan persahabatan seseorang, memisahkan hubungan rumah tangga suami istri, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang dijalin di atas sukacita, berubah menjadi rumah tangga yang seringkali cekcok, seringkali silang pendapat, bahkan mengarah kepada perpecahan dan perceraian. Itu bisa jadi karena adanya pengaruh sihir dalam rumah tangga yang mereka bina. Dan ini merupakan dampak nyata dari adanya sihir itu sendiri. Kemudian dagangan seseorang bangkrut, dagangan seseorang sepi, kemudian seseorang dibuat linglung, seseorang dibuat lupa, seseorang dibuat melakukan hal-hal yang tidak wajar. Ini bisa jadi karena dampak sihir. Tapi bagaimana cara membedakan apakah ada sihir dalam diri seseorang ataukah tidak, insya Allah ta'ala pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan lakukan. Karena memang ini kita keluar dari pembahasan sihir dulu. Di Indonesia itu para penjudi, ya, orang yang gemar judi, orang yang gemar zina, orang yang gemar melakukan hal-hal yang menyimpang, itu selalu menyalahkannya jin, dengan alasan ada bisikan jin dalam telinganya, dalam pikirannya untuk melakukan judi, untuk melakukan zina dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini bukan dari problem sihir, ya, atau problem pengaruh jin terhadap dirinya. Itu hanya alibi yang dibangun oleh kebanyakan orang-orang Indonesia, karena memang alasan yang bisa masuk ke ke setiap pasangan-pasangan atau hubungan mereka dengan pasangan mereka, yaitu dengan cara demikian. Walaupun kita nanti bisa tahu apakah ini benar sihir atau bukan sihir, ya, atau hanya sebuah alibi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah hadani Allah iyyakum, Ahlus Sunnah menetapkan bahwa dampak sihir itu sangat kompleks. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mendatangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dan menangani kasus-kasus yang terkait dengan sihir itu sendiri, sampai Allah turunkan surat Al-Baqarah yang terdapat di dalamnya tentang pembahasan tentang sihir yang dilakukan oleh
sebagian besar dari kalangan umat manusia yang kemudian mereka ditundukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang kemudian mereka kembali memunculkan sihir setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini semuanya adalah gambaran nyata dan bukti nyata bahwasannya Ahlus Sunnah tidak mengingkari adanya sihir. Insyaallah ta'ala kita akan bahas secara detail pada kesempatan-kesempatan yang akan datang terkait dengan sihir dan polemiknya. Demikian, wallahu ta'ala bissawab. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih Anda masih bersama kami ya keluarga muslim. Anda masih menyimak ya program acara Kasana, kajian bersama guru kita ya keluarga muslim dari pembahasan Ruqyah Syariah ya. Bersama guru kita Ustaz Indra Sudrajat Hafizahullah Ta'ala, yang dimana di sore hari ini keluarga muslim telah kita simak satu buah pembahasan ya di sesi pertama tentang sihir dan juga polemiknya ya keluarga muslim. Ya, keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Kita akan membuka sesi kedua. Silakan bagi keluarga muslim yang saat ini menyimak kami yang ingin bergabung melalui line telepon kami ya, Anda bisa pergunakan di 0231 488-281. Ya, kita akan bacakan ataupun kita akan hadirkan ya untuk pertanyaan dari pendengar kita yang telah bergabung ya di sore hari ini. Ini dari pendengar kita tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya terkait dari hadis riwayat Al-Bukhari. Ini disebutkan Allah tidak menurunkan penyakit melainkan pasti menurunkan obatnya. Yang ditanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukum terkait dari pengobatan dengan media telur yang disebutkan bahwa penyakit akan dipindahkan melalui media telur tersebut, dan terkait hal ini bagaimana Pak Ustadz tinjauan dari Islam, apakah diperbolehkan ataukah ini yang disebut yang bagian dari sihir? Minta pencerahan terkait hal ini. Iya, Bismillah. Ini pertanyaannya dipisah-pisah ya harusnya ya, tidak disatukan ya. Yang pertama, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dengannya Allah turunkan obatnya. Nah, ini adalah satu akidah yang benar ya, akidah yang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah tidak mungkin menurunkan satu bala atau satu penyakit pada diri seorang hamba atau pada sebuah masyarakat kecuali Allah turunkan dengan penyakit itu obatnya. Nah, adapun obatnya bagaimana? Tentu obat yang paling pertama yang harus kita yakini sebelum adanya ditemukan obat-obat mutakhir ya, yaitu obat yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran ya. Karena Al-Quran sendiri menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa ya. Al-Quran itu sendiri menetapkan dengan apa yang difirmankan oleh Allah sebagai obat ya. Jadi kita bisa mengatasi berbagai polemik penyakit yang ada dalam diri kita. Minimalnya obat pertama itu adalah Al-Quran. Dan tentunya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang konsep diturunkannya penyakit agar manusia itu mengetahui betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa maha mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hikmah diberikannya penyakit yang pertama adalah dalam rangka mengembalikan manusia kepada tauhid. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan dan diabadikan perkataan beliau alaihissalam di dalam Al-Quran, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dalam keadaan sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Ini yang pertama. Kemudian, apakah boleh berobat dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Tentu tidak ada obat dan tidak ada kesembuhan yang Allah berikan pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, memindahkan penyakit dari tubuh seseorang kepada binatang, ini kezaliman, dan ini tidak dinyatakan sebagai pengobatan. Ini adalah bentuk kezaliman dan ini tidak dibenarkan. Kemudian memakan makanan yang haram seperti minum air kencing manusia atau makan minum darah ular kobra atau
makan daging kobra dalam rangka menyembuhkan, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Allah tidak akan pernah menurunkan pengobatan dan kesembuhan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya. Tapi ada nyatanya sembuh, Ustaz, walaupun dia mengkonsumsi hal-hal yang tadi yang diharamkan oleh Allah. Itu semuanya karena Allah sedang menguji orang tersebut, ya. Tapi yang jelas tidak ada kesembuhan yang Allah berikan dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana kalau kita mendatangi dukun dengan alasan ikhtiar agar penyakit kita sembuh? Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan orang yang melakukannya meski dengan dalih ikhtiar, dia adalah orang yang telah mengingkari dan mengkufuri apa yang datang dari sisi Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika dilakukannya dalam keadaan sengaja dan bahkan meremehkan apa yang datang dari sisi Nabi Muhammad SAW, bisa mengeluarkan orang tersebut dari nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggugurkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, kita tidak boleh, ya, menggunakan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar atas datangnya kesembuhan dari Allah merupakan jihad, dan bersabar akan datangnya kesembuhan dari Allah adalah merupakan waktu-waktu kita menuai pahala yang banyak dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah. Jadi jangan sampai hanya karena alasan pengobatan alternatif, labrak sana labrak sini, menggunakan yang haram, mengabaikan perkara-perkara yang halal, kemudian datang kepada para dukun dengan alasan pengobatan alternatif atau cari ikhtiar agar cepat sembuh. Semuanya hanya mendatangkan murka Allah. Seyogianya penyakit itu mendatangkan ampunan, justru bagi orang yang demikian akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayudzubillah min dzalik. Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas pencerahannya ataupun jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya ini kita akan hadirkan pertanyaan dari Bapak Ahmad ya di Sindang Laut. Ustadz, Afan izin bertanya, saat anak berperilaku buruk ya ataupun ini berperilaku kurang bagus, apakah perbedaannya Pak Ustadz bahwa dampak buruk tersebut dari sihir atau dari lingkungan ataupun teman-teman yang salah? Terkait hal ini minta pencerahan Pak Ustadz. Bismillah, perilaku anak cenderung mengarah kepada keburukan. Apakah ini karena pengaruh sihir ataukah karena pengaruh lingkungan? Kita harus bedakan bahwa pengaruh sihir itu tidak berlangsung lama, artinya lama sampai abadi ya, tidak. Bahwa pengaruh sihir itu hanya berdampak pada kehidupan pribadinya yang sementara, ya. Karena memang ikatan sihir dengan orang yang disihirnya itu memiliki masa tempo expire ya, di mana dukun melakukan sihir tadi dalam rangka pesanan dari orang. Sekarang seseorang terkena sihir kaitannya dengan kehidupannya misalkan, berarti ada sesuatu yang memang orang tersebut tidak suka dengan kehidupan orang tersebut, dan ketika suksesnya orang tersebut menjadikan yang menyihirnya ini merasa terganggu, merasa terusik dan sebagainya. Tapi ketika kita mengarahkan hal ini kepada perkara yang demikian, ini terlalu sangat melibatkan banyak hal ya. Kita terlalu berasumsi dan berpikir terlalu jauh. Cukuplah bahwa kita berpikir bahwa setiap permasalahan yang ada, ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam diri kita atau dalam diri keluarga kita, anak kita atau istri-istri kita, kita perhatikan bahwa ini sebagai bentuk teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, agar kita kembali ke jalan Allah, meminta petunjuk kepada Allah, kemudahan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan keluarga kita. Dan kemudian kita berpikir bahwa pengaruh buruk yang ada di dalam anak-anak kita saat ini lebih besar bukan karena pengaruh sihir ya, lebih besarnya karena pengaruh lingkungan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan lagi gharib, Rasulullah SAW menyatakan, ta'awadu billah
minal jarisu fi daril maqamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah atau pandai-pandailah kalian memohon perlindungan diri kepada Allah dari perangai yang buruk yang ada di tempat perangai yang buruk di tempat di mana kamu tinggal, yaitu perangai buruk yang dilakukan oleh lingkungan, ya, tetangga kepada diri kita. Kenapa? Karena perubahan paling drastis dan paling signifikan terjadi pada anak keturunan kita adalah lingkungan. Maka dari itu Rasulullah SAW pun menyatakan ad-dar qabla al-jar qabla ad-dar, yaitu perhatikan lingkungan sebelum kau membangun rumah di dalam lingkungan tersebut. Jadi perhatikan lingkungannya dulu. Jadi bukan berarti itu karena pengaruh sihir atau pengaruh yang lain. Jelas-jelas pengaruh lingkungan ini sangat besar, membawa dampak perubahan pada keluguan fitrah seseorang dalam pengawasan kedua orang tuanya. Saya yakin setiap orang tua memberikan pengajaran dan pendidikan yang baik dan benar, hanya terkadang perubahan yang dilakukan oleh anak-anak kita atau yang diperlihatkan anak kita di hadapan kita bisa jadi bukan karena pengaruh pendidikan yang salah dalam diri kita, bisa jadi karena faktor beratnya dan kuatnya lingkungan dalam mempengaruhi perubahan diri anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ya, syukur jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan, dan silakan bagi keluarga muslim yang ingin bergabung sama kami di sore hari ini ya, masih ada waktu tersisa kurang lebihnya 10 menit ya keluarga muslim. Dan di sini ada pertanyaan dari WhatsApp, tapi sebelum kami bacakan, bagi keluarga muslim yang ingin bergabung sama kami di sore hari ini di 0231488281, Anda bisa manfaatkan ya keluarga muslim ya di line telepon kami. Ya, kita akan bacakan terkait tentang sihir. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus ya tampaknya ya, bisa kita akan ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, dari pencerahan ataupun nasihat yang telah disampaikan Ustaz di awal tadi, ingin bertanya bagaimana sih Pak Ustaz jika tanda-tanda terkhusus ini seorang anak ya yang terkena sihir, apa yang harus dilakukan kita sebagai orang tua, dan apa yang harus perlu diperhatikan Pak Ustaz terkait agar anak tidak mudah terkena sihir, apalagi di saat ini anak suka bermain HP, apakah ini juga bisa berpengaruh terkait tentang terkena sihir saat menggunakan handphone? Bismillah, dari mana ya jelasinnya? Anak-anak terkena sihir. Sebetulnya sihir itu dilayangkan oleh penyihir, oleh si dukun, atas pesan dari orang yang memintanya. Jika anak terkena sihir, berarti ada problem yang sangat besar yang terjadi antara orang yang meminta kepada dukun untuk menyihirnya dengan orang tua dari anak tersebut biasanya. Terlebih kalau itu anak-anak ya, karena hubungan anak-anak saling bertersinggungan itu bisa dirilai hanya dalam hitungan menit atau jam. Ya, anak-anak biasa tengkar, setelah tengkar berapa menit kemudian main bareng lagi, berapa menit kemudian main bareng lagi. Jadi kalau anak kena sihir berarti ada ilaqah, ada keterkaitan yang sangat erat ya, hubungan tidak baik antara orang tua dari anak tersebut dengan orang yang meminta sihir kepada si dukun untuk menyihir anak dari orang tua anak tersebut. Nah, itu perlu diperhatikan dulu ya. Jangan nanti ya ujug-ujug salah HP, salah apa ya. Perhatikan dulu yang ini dulu. Jadi kita terlalu sering menyalahkan sihir terhadap perubahan yang tidak sesuai dengan keinginan kita pada diri anak kita. Selalu menyalahkan jin, sihir. Nah, ini kebiasaan ini harus dihilangkan dulu. Ya, karena
ini cara praktis dan pragmatis yang banyak terjadi di masyarakat kita. Karena apa? Beberapa bulan yang lalu datang orang yang dia nggak kayaknya sudah terkecandu pinjol dan judi online. Terus istrinya ngomong, Ustadz kayaknya suami saya ini kena sihir, suami saya kena jin. Enggak, ini enggak kena sihir, ini memang dia sudah terkecanduan. Tapi inilah alibi yang dibangun. Sekali-kali lagi jin dan sihir yang disalahkan. Ya, sama ini juga kasus ini. Jadi jangan pernah menyalahkan perubahan anak dengan ketergantungannya terhadap HP, kemudian kita sekonyong-konyong menyatakan ini sihir atau ada dampak jin dalam diri anak kita. Tidak. Ini semuanya karena kecanduan terhadap sihir sihir modern. Sihir modern itu HP ya. Ya, bisa jadi. Jadi bukan karena sihir ya, tidak ya. Jadi jangan kita terburu-buru menyatakan ini sihir, ini ada pengaruh jin, tidak. Karena ini yang menjadikan orang susah mencari sebab musababnya. Kenapa anak kita kecanduan HP? Kenapa anak kita ketergantungan anak HP? Itu yang pertama. Jadi menghalangi langkah orang tua untuk mencari sebab musabab anak tadi kecanduan HP. Yang kedua, biasanya orang tuanya nggak mau disalahkan, ya, nggak mau disalahkan karena dia ngasih HP, sehingga ya udah nyalahin jin aja sama nyalahin tukang sihir, enak. Kan gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi justru yang harus kita lakukan adalah bahwa ternyata kita kurang bisa memanage agar anak kita tidak kecanduan HP. Ya, agar kita tidak kurang memanage supaya anak itu tidak kecanduan HP. Nah, itu saja. Jadi tidak ada kaitannya secara erat dan secara kental dengan sihir. Bagaimana cirinya? Anak yang kecanduan HP gara-gara sihir, anak kecanduan HP gara-gara bukan sihir. Nanti itu kita akan observasi ya, akan teliti dulu sampai kita menemukan apa benar ada anak yang kena sihir kemudian kecanduannya kepada HP. Nanti juga apa benar orang yang kena sihir kecanduannya kepada pinjol, kecanduannya pada judi online. Karena banyak orang-orang tua sekarang, Ustadz anak saya kena terlibat kasus judi online, terkena kasus pinjol dan sebagainya. Nah, itu langsung kemudian ini sihir, ini jin? Tidak sama sekali. Itu karena setiap apa yang mereka lakukan memang memiliki candu. Judi online punya candu yang kuat. Ya. Pinjaman online punya kecanduan yang kuat. Ya. Bahkan HP dan ketergantungan terhadap HP juga punya candu yang kuat. Jangankan kepada anak-anak, ibu-ibu saja kecanduan mainan HP. Sekarang berapa banyak wanita-wanita cantik yang mereka terlibat HP dan full depan HP dengan mengakses aplikasi yang namanya, ya tahu sendirilah ya, sehingga perlu disebutkan, sampai live ya berjam-jam, sampai mereka nggak tahu, kayaknya nggak ada kegiatan lain kecuali depan HP dan live. Ya, ini bukan karena ada jin, bukan karena ada yang lain, karena memang sudah berubahnya tatanan kehidupan sosial kita yang tadinya dalam kehidupan nyata menjadi kehidupan maya, yang akhirnya orang kecanduan dengan perubahan ini. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi saya belum bisa menjawab apa ciri-ciri anak terkena sihir sehingga sihirnya itu membuat dia candu kepada HP, dan anak yang tidak terkena sihir sehingga dia tidak kecanduan HP. Ini saya belum bisa menjawabnya. Allah Ta'ala bishawab. Nah, ya Ustadz, mungkin satu pertanyaan saja di sore hari ini Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan tapi kita mungkin pending dulu satu pertanyaan terakhir saja untuk pertanyaan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, apakah ketika orang mempelajari ilmu kebal, ini disebutkan di
tusuk tidak mempan, malah jadi bengkok yang itu alat tusuknya. Apakah ini juga bagian dari sihir, dan apakah ketika orang belajar ilmu tersebut bisa mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam? Bismillah, orang yang belajar ilmu kebal, apakah itu bagian daripada sihir? Jawabannya iya. Ya, secara tegas saya katakan iya. Bahwa orang yang belajar ilmu kebal sampai pedangnya yang bengkak-bengkok gara-gara nyentuh kulitnya orang yang kebal tadi, atau bahkan peluru sampai mental gara-gara nyentuh kulitnya orang yang kebal tadi, berarti ini beliau belajar sihir, bukan belajar karomah, bukan belajar ilmu wali, bukan belajar ilmu kebatinan. Ini semuanya sihir yang kemudian dibungkus oleh setan agar mereka terkelabui, agar mereka merasa ini adalah sebuah kebaikan dan warisan dari para leluhur dan wali-wali mereka, sehingga mereka harus puasa dulu, harus melakukan ritual-ritual tertentu dulu dengan wirid baca ini sekian kali, sekian ribu, sekian juta, bahkan membaca potongan-potongan ayat Quran sekian kali, sekian juta. Ini semuanya adalah langkah talbis iblis, ya, tipu daya iblis untuk mengelabui mereka yang terjun dalam mempelajari ilmu-ilmu kebal, kanuragan, braja musti, kemudian bulu babi, apa sih namanya? Ya itu, terus kemudian tenaga dalam dan sebagainya. Itu semuanya bentuk daripada sihir dan tidak pernah diajarkan oleh agama ini dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf kepada penanya, saya ingin katakan bahwa kalau seandainya ilmu kebal itu adalah bagian daripada warisan Islam untuk kita, niscaya orang yang paling kebal adalah Rasulullah SAW. Kenyataannya Rasulullah nggak kebal. Beliau harus berdarah-darah dalam perang Uhud, dan beliau harus berkata di dalam perang Uhud sesuatu yang Allah kemudian menegur beliau. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum." Bagaimana sebuah kaum akan bahagia sementara mereka berani melukai Rasulullah SAW, Rasulnya. Maka Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, sesungguhnya engkau tidak boleh melakukan demikian karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada keesokan hari kepada mereka. Kemudian kalau seandainya ilmu kebal itu bagian daripada ilmu syariat Islam ini, niscaya Rasulullah tidak akan pernah berdarah-darah ketika berdakwah di negeri Taif, di mana negeri Taif seluruh penduduknya melempari batu kepada Rasulullah SAW sampai luka Rasulullah SAW menganga besar, sehingga Rasulullah duduk bersama Zaid bin Harithah yang melindungi Rasulullah dari lemparan batu tersebut. Rasulullah SAW pun duduk di bawah rindangnya pohon anggur seraya berdoa kepada Allah, Rabbi Allahumma inni ashku ilaika dhu'fa quwwati wa qillata hilati wa awani 'ala nas ya arhamar rahimin ya Allahumma anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni, sampai akhir daripada doa Rasulullah SAW yang menyebutkan betapa Rasulullah kena benar-benar dalam keadaan hatinya sedih, ya, terkena pengusiran dari kaumnya dan pengusiran dari negeri Taif dengan cara dilempari oleh mereka dengan batu-batu yang sangat tajam dan keras. Kalau seandainya kebal, ngilang itu bagian daripada syariat Islam, ngapain Rasulullah SAW harus terluka-luka pada dakwahnya kepada negeri Taif ini, dan ngapain Rasulullah SAW capek harus menuju perang Tabuk bersama para sahabatnya untuk mendapatkan kemenangan dengan peperang dengan pasukan Romawi selama perjalanan yang cukup panjang, cukup 5 menit nyampe ke Tabuk. Ini karena kita beragama dengan
hayalan kita, beragama dengan dongeng-dongeng yang tidak benar, dari khurafat-khurafat, cerita-cerita bohong yang diwariskan dari zaman ke zaman kepada diri kita, sehingga kita menganggapnya bahwa ini adalah ilmu karomah, ini adalah kebatinan, ini adalah warisan para wali. Sama sekali ini adalah dusta dan tidak datang dari diri Rasulullah SAW, dan ini adalah bagian daripada sihir. Orang yang melakukannya jika belum bertobat kepada Allah bisa mengeluarkan dirinya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan, dan tampaknya sekaligus mengakhiri perjumpaan Ustaz ya di sore hari ini. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Indra Sudrajat hafizallahu taala yang telah meluangkan waktunya, telah menyampaikan materi dan juga menjawab ya dari beberapa pertanyaan, dan beberapa pertanyaan belum sempat diajukan. Kita akan simpan. Tentunya kami mohon maaf ya karena waktu yang membatasi juga ya keluarga muslim. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda keluarga muslim. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Indra Sudrajat hafizallahu taala dan juga kru yang bertugas di sore hari mohon pamit undur diri. Dari ruang negara kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM